maka dihukum oleh Allah karena karakter ini merusak. Maka golongan orang-orang rusak ini di setiap tempat dimanapun itu gak akan bisa diterima. Maka 3 fase mereka hancur. 3 fase mereka hancur. Pertama, masanya yang gue lihat itu Jalut. Ini sudah viral di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, masanya Nebukadnezar yang datang dari Babilonia. Habis semua, dihancurkan. Habis dikejar-kejar, kemanapun ada dikejar. Karena selalu merusak, tinggal sini merusak, golongan rusak ini. Yang ketiga, era Romawi. Ya, sesaat kemudian sebelum masuknya khususnya di era-era sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke era sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang-orang generasi ini, termasuk Yahudi yang lainnya, menetap dimanapun kecuali selalu datang Romawi menghabisi mereka. Dimanapun. Tapi mereka akan berputar-putar dulu. Dalam berputarnya inilah kemudian disebutkanlah karakteristik mereka dan jalur hidup mereka. Bagaimana disebutkannya? Itulah yang ditampilkan di awal Al-Isra, surah Al-Isra, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Khususnya dari ayat ke-4 sampai ayat 7-nya. 1, menerangkan tentang keutamaan Palestina dengan Masjidil Aqsa-nya. 2, menerangkan keturunan Nabi Nuh yang sudah mendiami di situ pertama kali supaya nggak diklaim bahwa ini tanahnya orang-orang Yahudi, ini tanahnya orang-orang Israel atau Zionis dan sebagainya. Turun, baru kemudian cerita tentang Musa. Setelah itu, dari Musa ceritalah ke karakteristik ini yang sampai dengan ke kita sekarang. Maka di sini dalam kurang lebih sekitar 20 menit itu saya akan uraikan karakteristik kesimpulan intinya. Jadi dari tadi saya kasih pembahasan panjang itu sebetulnya kalau mau jujur muqaddimah. Ya. Nah, situasi kita sekarang ini ayat ini yang relevan yang akan kita kaji. Makanya tadi saya cepat saya minta maaf dari awal. Ya. Yuk kita lihat nih. Buka mushafnya. Perhatikan baik-baik. Ayat keempat aja langsung ya, langsung ayat keempat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan aku telah menetapkan dengan semua pengetahuan Allah yang sempurna. Allah mengetahui betul karakteristik yang tertanam dari setiap generasi-generasi kaum-kaum Bani Israel ini yang terus melahirkan generasi baru beranak pinak, dan lantas mereka disebut dengan Yahudi ataupun Bani Israel atau kaum Musa dalam Al-Quran. Ini sifat-sifatnya. Tapi selalu tertanam pada diri mereka itu karakter-karakter yang membedakan mereka itu dengan manusia pada umumnya yang lain. Tadi maaf sekali, karakter-karakter nyeleneh, ya, sampai tadi mengatakan Musa, engkau aja yang pergi, ya, dengan Tuhanmu, kami duduk di situ, nyeleneh yang keterlaluan, ya, angkuh dari tertindas menjadi penindas, dan dia siapapun yang menghalangi itu terobos, ya. Nanti di bidang-bidang terkait dengan ekonomi, semua pelanggaran dilakukan yang penting untung. Itu ada jalurnya, nanti kita bisa sebutkan satu-satu dan dikonfirmasi oleh sejarah. Bukan hanya dalam Al-Quran, tapi pembuktian sejarah dan di buku-buku yang dicetak sampai dengan kekinian. Ya, teruskan. Wa qadayna, karena sifat-sifat ini yang melekat pada mereka, aku tetapkan, kata Allah. Pakai qadha tuh. Dan pakai na untuk menunjukkan keagungan Allah, demi keagunganku. Maksudnya apa? Kalau sudah pakai na, artinya penting. Al-Quran turun tuh pakai na. Inna anzalnahu fi, itu Allah menyampaikan dengan mengangkat keagungan zatnya untuk memberikan kesan pada kita semua yang membaca Al-Quran, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Tolong fokus ini penting, karena bagaimanapun Anda akan bersinggungan dengan mereka. Wa qadayna ila bani Israel, aku tetapkan kepada generasi-generasi yang mengaku keturunan-keturunan dengan nama-nama Bani Israel ini. Fil kitabi, bahkan dalam kitab mereka di Taurat sudah disebutkan. Nanti disebutkan kembali dalam Injil dan disempurnakan semuanya dengan detail karakternya dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marwatain, kalian akan berbuat kerusakan yang parah di muka bumi itu sampai 2 kali, 2 masa. Awas. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan bertindak di muka bumi ini dengan tindakan yang sangat keterlaluan.
Ya, jadi di atas togo. Jadi ada togo, ada ulu. Kalau togo itu bersikap kriminal kepada manusia dan pencipta. Di atas itu ulu. Jadi sudah bukan kriminal lagi. Ya, sudah berani mengungkap, menantang Tuhan. Ada nabi yang berkelahi dengan Tuhan, nabinya menang katanya. Udah ada begitu tuh. Ya, sudah uluwan kabira. Itu fil ard, 2 kali yang dilakukan. Nah, para ulama mengungkap tentang 2 fase ini. Jadi ada 2 fase pelanggaran mutlak yang akan dilakukan generasi-generasi ini di dalam kehidupan mereka sampai dengan kiamat. Itu 2 pelanggaran mutlak. La tufsidunna pakai la, kemudian nun taukid di akhirnya untuk menegaskan ini benar-benar akan terjadi. Ya, fil ardi marrataini, levelnya itu level dunia, bukan lokal. Saya ulangi, levelnya level dunia, global, bukan lokal lagi. 2 kali. Kapan level yang pertama ini terjadi dalam level dunia ini? Kapan kerusakan pertama terjadi? Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan Anda bersikap sudah melampaui batasan yang tertinggi. Jadi batas tertinggi itu disebut ada tagha, perilakunya disebut dengan tughyan. Orangnya taghi, jamaknya tagut. Firaun disebut dengan tagha. Firaun, izhab ila fir'auna innahu tagha. Itu Firaun. Ini levelnya di atas Firaun. Sudah uluwan kabira. Ya, uluwan kabira. Sifat ulu itu kembalinya kepada Tuhan. Allahu Jalla wa Ala, sifat ala disebut ulu. Itu sudah melampaui sifat-sifat togo, ya. Ya. Sudah ulu, di atas ini ada ulu. Dan disifati dengan uluwan kabira. Damage-nya tinggi. Nih. Maka para ulama menelusuri sejarah. Dilihat, Anda kalau buka kitab-kitab tafsir yang klasik, dari misalnya tafsir At-Tabari, gitu kan? Sampai dengan kekinian, sampai yang Sya'rawi, ceramah beliau yang kemudian didokumentasikan, dituliskan, atau Tahrir wa Tanwirnya Muhammad bin Tahir bin Ashur, itu Anda akan temukan dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ternyata fase-fase ini ditemukan fase kerusakan pertama, 1, afsada yufsidu. Tufsid itu dari afsada yufsidu, merusak. Merusak itu cuma, kata para ulama, cuma akan terjadi dengan 2 fase. 1, dirinya dulu rusak. Yang kedua, baru merusak keluar. Nggak mungkin orang bisa merusak kalau nggak dimulai dari fase pertama, yaitu rusak dulu dirinya. Jadi ada generasi rusak di sini. Dari sekian umat Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel, yang Hudna tadi, Yahudi itu di antara mereka ada yang rusak. Udah jelas. Ya, ada yang baik, ada generasi baik, yang generasi 70 tadi yang dibawa tobat itu. Ya, ada yang di antara mereka memang rusak. Cara berpikirnya udah rusak, dibawa nostalgia ke masa lalu, harus begitu, mau nggak mau mesti begitu, kalau nggak habisin semua, rusak itu. Nah, sifat itu yang menjadikan mereka, kalau dengan siapapun termasuk nabi nggak sesuai dengan karakter mereka, selesaikan, termasuk bunuh nabinya. Maka kerusakan pertama yang terjadi dari generasi rusak ini adalah langsung membunuh nabinya. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh generasi ini. Jadi setelah Nabi Musanya meninggal, terus generasi masuk, Daud, Sulaiman selesai, kan terakhir Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang lebih jarak ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Ya kan? Maryam anaknya Imran dengan Hannah. Imran punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Eliasobat. Zakaria menikah dengan Eliasobat. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Sebelum lahirnya Nabi Isa, Maryam lahir, itu Zakaria alaihissalam belum punya anak. Maka berdoa di mihrabnya Maryam, sholat di mihrabnya Maryam, supaya minta diberi keturunan. Secara medis istrinya divonis sudah monopos dan mandul. Maka dengan izin Allah, di mihrab Maryam itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Akan punya anak langsung, namanya dari Allah Yahya. Itu diabadikan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, John. Ya, Yahya. Bahasa Inggrisnya atau Latinnya John. Ya, John, Yohanes, John. Jelas? Nah, ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan ditunggu-tunggu pemuka nabi mereka itu, pemukanya.
Generasinya sama, generasi Musa ke bawah itu. Ya, itu Yahya itu dihadirkan pertama kali oleh Allah seperti Harun kepada Musa, disiapkan dulu supaya menyiapkan jalannya Isa alaihissalam ketika membawa risalah. Ya, karena Nabi Isa itu nanti dari bayi sudah dapat tugas, tumbuh dewasa, mudanya itu meninggalnya muda, jadi nggak nikah Nabi Isa itu, nggak sempat nikah, 30-an tahun lebih sedikit itu sudah meninggal. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, diwafatkan, diangkat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makamnya sampai sekarang nggak ditemukan. Ya, diangkat. Jadi sudah sampai di situ disiapkan dulu. Yang menyiapkan siapa? Allah. Siapa yang ditunjuk? Nabi Zakaria lewat anaknya Yahya. Itu meninggalnya dibunuh oleh kalangan yang rusak ini. Bayangin sampai bunuh Nabi. Bahkan kalau mau tarik sebelumnya Nabi Soleh ada. Mungkin antum belum pernah dengar kisah ada Nabi digergaji meninggalnya. Belah dua. Gitu. Mereka yang nuntut, ada mukjizat, dikasih kemudian unta keluar dari batu, udah gitu untanya dihabisin, nabinya dibunuh. Ini golongan rusak tadi. Sampai ke puncaknya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi juga Yahya dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar mau dibunuh, mau disalib di akhir itu. Ini kan kelakuannya ini generasi rusak. Ya. Jadi yang 70 tadi melahirkan yang baik-baiknya sedikit, ke bawahnya itu Hawariyun itu. Ya, Hawariyun yang 12 orang itu, yang murid-muridnya itu kan. Ya, itu pun sedikit, yang selebihnya itu mewarisi genealogi tadi, genetik tadi yang merusak. Maka ketika itu lahir yang rusak sampai Nabi Isa pun dikejar. Nabi Isa kan keturunan ini dari Bani Israel ke atas, jalurnya ke Ishak alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Itulah yang membentuk karakter. Maka dihukum oleh Allah karena karakter ini merusak. Maka golongan orang-orang rusak ini di setiap tempat dimanapun itu gak akan bisa diterima. Maka 3 fase mereka hancur. 3 fase mereka hancur. Pertama, masanya yang gue lihat itu Jalut. Ini sudah viral di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, masanya Nebukadnezar yang datang dari Babilonia. Habis semua, dihancurkan, habis dikejar-kejar, kemanapun ada dikejar. Karena selalu merusak, tinggal sini merusak, golongan rusak ini. Yang ketiga, era Romawi. Ya, sesaat kemudian sebelum masuknya khususnya di era-era sepeninggal Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke era sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun orang-orang generasi ini termasuk Yahudi yang lainnya menetap dimanapun kecuali selalu datang Romawi menghabisi mereka dimanapun. Ya, sampai nanti generasinya Turki Utsmani sampai periode yang berikutnya. Itu setiap tinggal mau wilayah Eropa dimanapun selesai. Inkuisisi. Kalau nggak digantung, disiksa, habis, dikejar kemanapun. Nggak ada yang bisa menetap karena perilaku ini. Ya. Jadi golongan rusak itu tinggal dimanapun sifatnya merusak. Di kalau dagang pengen yang paling unggul, tapi cara unggulnya itu ini diadu dulu nih, yang eksis diadu supaya hancur. Begitu hancur dia masuk di setiap tempat, setiap era dengan cara berbeda tapi polanya sama, selalu ingin unggul. Dan sifatnya itu semua sistem dalam berkehidupan disebut milah namanya. Itu prinsip mereka, sepanjang ada sistem berkehidupan di era manapun kita harus yang paling atas apapun caranya. Itu yang diungkap di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Antum bedakan din dengan millah itu beda. Dan lihat ya, jangan salah nih, jangan salah. Kalau Yahudi pakai walan tarda ankal yahud, disebutkan Yahudi. Tapi Nasrani pakai la. Cuman kita bacanya pakai kan alif lamnya syamsiyah tuh. Ya, lamnya masuk ke nun, walan nasara, padahal itu tulisannya la, wala an nasara. Yahudi lebih dahsyat. Ya. Di ekonomi, di pekerjaan harus selalu di atas, kuasai. Bagaimanapun caranya. Habisin dulu, hancurkan dulu, bikin mata uangnya habis, jatuh semua, beli, ini naik ke atas. Yang penting bisa menguasai. Itu caranya. Ya itu kan perilaku ya, perilaku. Nanti caranya menghadapinya bagaimana secara elegan. Ini bukan dorongan untuk membenci begini, bukan. Ini menampilkan karakter. Ini dimanapun akan begini. Cara menghadapinya bagaimana? Jadi indahnya Islam itu bukan datang dengan kutukan, bukan celaan, bukan cacian, bukan kebencian. Nggak ada uraian kebencian di Quran tuh nggak ada. Quran cuma menampilkan secara faktual begini karakternya. Kalau ente hidup bergaul dengan mereka, yang akan muncul tuh seperti ini. Nanti menghadapinya bagaimana? Itu sisi ekonomi. Ya, secara militer juga begitu nanti, karena mewarisi generasi yang sebelumnya itu, karakteristiknya yang sangat kasar, pengen sesuatu segera dilakukan, Nabi aja dibunuh, apalagi yang bukan Nabi. Nabi aja nggak ada harganya. Kalau rumah sakit dibom, dunia mengutuk, cuman ngutuk aja, ngutuk begini, besoknya ambulan dibom lagi.
Ya nggak pengaruh. Lihat wawancara terakhir itu. Ya, bagi kami nggak ada harganya. Kolateral itu dibandingkan dengan nyawa ini kami, katanya warga kami. Jadi generasinya dijaga, yang penting yang lain nggak ada nilainya. Nilainya. Antum nggak ada nilainya tuh. Saya nggak ada nilainya. Dia dapat yang ada nilai itu yang ini aja. Nah, itu generasi rusak. Generasi rusak. Nah, nanti 3 kali itu di fase terakhir, fase Romawi. Maka di mana-mana itu kemudian habis. Baca Qurannya lagi. Ya. Yuk kita bacakan lagi. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Terus fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidi fajasu khilalan diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi begitu kerusakan pertama terjadi tadi, yang membunuh nabi, membunuh rasul, berbuat kerusakan, maka diutus oleh Allah itu hamba-hamba yang lebih rusak tapi kuat. Ya, yang dimaksud di situ bukan yang muslim, bukan. Ya, yang memang udah sama-sama keras dengan mereka tapi sudah menghabisi mereka. Puncaknya di Romawi tadi. Jadi dari yang pertama tadi Goliat, Jalut, kemudian ada Nebukadnezar. Ya, setelah itu kemudian di fase akhirnya Romawi. Makanya di negeri-negeri Eropa itu wajar kalau mereka terusir semua. Di Eropa terusir, baca sejarah deh. Di Jerman terusir, Austria terusir, di Eropa semua terusir. Jadi nggak ada yang pengen sebetulnya ada di situ tuh, nggak ada yang pengen. Ya makanya mereka cari tempat aja, yang penting jangan di sini, jangan di sini. Karena tahu kalau ada di situ rusak tuh negerinya. Ekonomi nggak stabil karena udah dikuasai klan ini aja. Walaupun cuma ada 5 ini yang megang, 5 yang megang. Tuh, yang lain habis semua dibawa. Dan dikendalikan semaunya, rusak akhirnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udah keluarnya dari sini, keluar. Dari dulu begitu, diusir, dan seterusnya. Ya, sampai yang paling menarik apa? Yang menjadikan mereka bisa kembali tenang dan hidup dengan nyaman adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW yang mewarisi risalah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas dan menyempurnakannya. Karena ketemu, kenapa tadi saya sebutkan nasab di awal, untuk menunjukkan kalau ini dipraktekkan damai semua.